Kita sebentar lagi mau lebaran nih bapak-bapak ibu. Kita mau lebaran tukaran duit. Duit kita 100.000 mau dipecah sebanyak misalnya 10 ribuan. Pas kita menukarnya kita mendapatkan 95.000. Berarti yang 5.000 lagi hak kita diambil sama orang yang menukar, kita tukar kepada orang tersebut. Itu namanya riba fadl, itu haram. Jadi kalau yang namanya tukar ya sama dan juga timbangannya, ukurannya juga harus sama, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, makanya bapak-bapak ibu-ibu nanti kalau mau tukar duit carilah tempat yang pasti-pasti saja. Tukar 100.000 ya nanti dapatnya pecahan 10.000 yang bilangannya sama 100.000. Jangan sampai tukar 100.000 dengan pecahan 10.000 tapi yang kita terima 95.000. Itu riba. Berarti kita sudah berinteraksi dengan riba. Kita bisa kena dari hadis Jabir bin Abdullah tadi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba, yang menulisnya, dan 2 orang saksi. Jadi kalau nanti hati-hati pas lebaran jangan sampai kita kena laknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih berjamaah. Dan tidak lupa pula kita senantiasa memanjatkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Kemudian tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Baitul Salam dan segenap jajaran, kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih berjamaah. Dan juga kita juga mengucapkan lagi kepada pengurus yang sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa thalabul ilmi atau menuntut ilmu, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, langsung saja kita masuk kepada tema atau judul tausiah kita pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah tertera di jadwal atau judulnya, yaitu bahaya riba
dalam ibadah, atau dalam bahasa Arabnya akhtar riba fil ibadat. Jadi bahaya riba di dalam ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita pada malam hari ini, kita tahu agama kita, agama Islam, yaitu agama yang syumul, yaitu agama yang meliputi semua pembahasan atau segala aspek. Ada 3 aspek yang dibahas di dalam agama kita. Yang pertama adalah tentang akidah. Kalau berbicara tentang akidah, berarti itu berbicara tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang syirik, tentang tauhid dan yang lain-lainnya. Kemudian aspek yang kedua yang dibahas oleh Islam itu, atau yang meliputi dalam agama Islam, yaitu tentang ibadah. Jadi dalam ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Semuanya diatur oleh Islam. Makanya agama kita ini agama syumul, agama yang meliputi semua aspek kehidupan yang ada di kehidupan kita ini. Dan yang ketiga yaitu tentang muamalat. Apa itu muamalat? Muamalat itu adalah interaksi antara manusia atau dengan tetangga atau dengan yang lainnya. Kalau kita membahas tentang muamalat ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti yang dibahas adalah yang pertama perkara al-buyu' namanya. Al-buyu' itu artinya adalah jual beli. Dan yang kedua adalah tentang al-qardu. Apa itu al-qardu? Yaitu tentang hutang piutang. Dan yang ketiga tentang al-ariyah. Apa itu al-ariyah? Al-ariyah adalah tentang sewa atau pinjam meminjam. Jadi itu semuanya yang 3 tadi itu termasuk ke dalam namanya muamalat. Kalau kita mempelajari fikih, fikih itu ada 2 jenis. Yang pertama fikih ibadat, yaitu fikih yang membahas tentang ibadah, mulai dari toharoh, salat, zakat, puasa, haji, jinayat, hudud, dan termasuk perkara-perkara jihad fi sabilillah, itu masuk dalam fikih ibadah. Kemudian ada jenis fikih yang kedua namanya fikih muamalat, yaitu yang tentang jual beli, hutang piutang, sewa, pinjam meminjam, itu termasuk dalam fikih muamalat. Adapun yang kita bahas pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yaitu terkait tentang fikih muamalat. Yang tadi jual beli, kemudian hutang piutang, sewa menyewa, atau pinjam meminjam. Yang 3 ini pasti tidak akan lepas dari yang namanya riba. Pasti berjalan di dalamnya, pasti ada unsur ribanya. Makanya kita perlu belajar namanya fikih muamalat agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara riba. Nah, adapun pembahasan kita pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan membahas 4 poin. Mungkin bagi adik-adik yang ingin mencatat, ada 4 poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah ta'rifur riba, yaitu definisi dari riba. Itu akan kita bahas yang pertama. Yang kedua, dalilu tahrimir riba, yaitu dalil diharamkannya riba. Dan yang ketiga adalah anwa'ur riba, jenis-jenis riba. Dan yang keempat adalah akhtar riba, bahaya-bahaya dari riba ini. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama. Apa itu riba? Riba secara bahasa berasal dari kata roba yarbu, yang artinya adalah, kata para ulama, bermakna az-ziyadah,
yaitu tambahan. Jadi riba itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya adalah tambahan. Maksud tambahan di sini apa? Para ulama menjelaskan tambahan itu apa katanya, yaitu az-ziyadatu ala ra'sil mal qallat au kathurat, yaitu tambahan pada modal atau dalam pokok, apakah itu sedikit atau kurang, itu termasuk adalah riba. Definisi dari riba, maksud tambahan di sini adalah seseorang modal yang dipinjamkan kepada temannya atau kepada sahabatnya atau kepada karibnya, misalnya 2 juta. Ini kan pokoknya ini 2 juta. Nanti kamu kembalikan 2 juta 100. Itu namanya riba, namanya ziyadah. Karena hukum asal yang namanya pinjam meminjam itu tidak ada namanya az-ziyadah atau tambahan. Ya tetap seperti itu, dipinjam 2 juta, dikembalikan 2 juta. Tapi kalau lebih 2 juta 100, 2 juta 50, itu termasuk riba. Makanya di sana para ulama mengatakan az-ziyadatu ala ra'sil mal, tambahan pada modal atau pokoknya itu adalah riba. Itu definisi dari riba itu tersendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, riba ini bukan hanya diharamkan pada agama kita, tapi di agama samawi atau agama langit seperti Yahudi, Nasrani, dahulunya itu sudah mengharamkan yang namanya riba ini. Karena sangat dahsyat sekali bahaya dari riba ini. Karena dari riba seseorang bisa muncul permusuhan atau bisa muncul perkelahian antara sesama mereka yang dahulunya mereka teman akrab, sahabat karib. Karena perkara riba ini mereka bisa berkelahi atau berantem. Karena itu para ulama sangat sepakat bahwasanya riba ini hukumnya haram. Jadi tidak ada para ulama berselisih pendapat tentang keharamannya riba ini. Dan tidak ada juga ulama mengatakan riba ini boleh atau tidak boleh. Para ulama sepakat riba itu haram, tidak boleh dijadikan sebagai muamalat riba ini. Itu yang poin kita yang pertama tentang definisi dari riba. Kemudian kita masuk poin yang kedua, dalilu tahrimi, dalil diharamkannya riba. Mungkin kita bisa melihat kepada surat Al-Baqarah ayat 275. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Dari lafaz ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa kita melihat kalau yang namanya jual beli itu dihalalkan, diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalau riba Allah haramkan dan sangat Allah membenci yang namanya riba ini. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Jabir, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Dari Jabir Rasulullah, dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwasanya Rasul mengatakan melaknat yang namanya pertama akilar riba, yaitu pemakan riba. Yang kedua mukilahu, yaitu yang memberikan riba. Yang ketiga katibahu, yaitu yang mencatat. Misalnya ada orang transaksi jual beli, kemudian dia menjadi pencatatnya. Si fulan nanti bayarnya 2.500.000, sedangkan uang yang dipinjamkan 2 juta. Jadi yang tukang catatnya ini kena laknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah syahidaihi, 2 orang saksinya. Jadi 2 orang saksi yang ikut dalam transaksi riba itu nanti akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu dalil yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa keadaan orang yang memakan riba ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kita melihat kepada surah Al-Baqarah lagi ayat 275. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan riba ini tidaklah mereka berdiri melainkan seperti berdirinya orang kesurupan, yaitu kesurupan syaitan. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan apa maksud dari orang yang terkena kesurupan syaitan itu. Yang pertama adalah dia terkena sebagaimana di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, maksud dia di dunia ini seperti kesurupan syaitan adalah orang pemakan riba ini tidak peduli lagi apakah ini halal atau haram. Yang penting dihantam saja, yang penting dimakan saja. Itu maksud dari dia terkena syaitan tadi, terkena dari sentuhan syaitan tadi. Kemudian di akhirat dia juga akan nanti dibangkitkan dari kubur seperti orang kesurupan. Jadi maksud dari ayat ini, ayat surah Al-Baqarah 275 itu, keadaan orang yang memakan riba itu dia seperti orang kesurupan baik di dunia maupun di akhirat. Itu dalil dari diharamkannya riba tersebut, karena riba ini sangatlah dahsyat. Bahkan seorang tabi'in, namanya adalah Al-Ahbar, Ibnul Ahbar. Dia seorang dahulu pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam. Di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Al-Imam Al-Zahabi disebutkan bahwasanya kalau Al-Ahbar ini mengatakan, aku lebih menyukai orang yang berzina sebanyak 33 kali daripada mengambil 1 dirham dari riba. Apa maksud dari tabi'in ini? Bukan berarti dihalalkannya zina, tetapi perbandingan dosa. Dari sini kita lihat bapak-bapak ibu, bahkan dosa riba ini lebih dahsyat lagi dari dosa berzina. Itu yang mengatakan adalah seorang tabi'in, namanya Ka'ab bin Ahbar namanya. Jadi beliau mengatakan kalau orang yang berzina sebanyak 33 kali itu lebih disukai daripada mengambil 1 dirham dari jalan riba. Bukan berarti di sini zina diperbolehkan bapak-bapak ibu, tapi perbandingan dosanya. Jadi dosa riba itu lebih dahsyat dari dosa zina. Bahkan Nabi SAW mengatakan riba itu memiliki 70 pintu, dan yang paling ringan dosa riba itu adalah seseorang menikahi ibunya atau seseorang menzinahi ibunya. Itu bahayanya dari dosa riba tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita berjalan di muka bumi ini di atas taufik dan hidayahnya dan di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang ketiga, kita masuk kepada anwa'ur riba, jenis dari riba ini. Apa itu jenis dari riba ini, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah? Riba yang pertama adalah namanya riba an-nasi'ah. Apa itu riba an-nasi'ah? Yaitu penundaan pembayaran. Jadi riba an-nasi'ah ini adalah penundaan pembayaran. Apa maksudnya di sini adalah contoh misal. Contoh yang pertama, si fulan atau si A meminjam duit 100 juta. Kemudian disepakati bunganya itu 10% dan tenggang waktunya sampai 10 bulan. Berarti si A ini harus membayar tiap bulannya 11 juta. Berarti di mana di sini ribanya? Yaitu ribanya 1 juta tadi.
Seharusnya kan dia membayar 10 juta sampai 10 bulan menjadi 100 juta. Tapi karena ada bunganya 10%, maka si fulan harus membayar 11 juta setiap bulannya. Dan yang diterima oleh rentenir atau orang yang bermuamalah dengan riba ini sebanyak 110 juta. Jadi uang yang dia dapati adalah 110 juta. Itu termasuk riba nasi'ah namanya. Kemudian ada yang kedua lagi, contoh dari riba nasi'ah itu, yaitu misalnya tambahan bunga dari pinjaman. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah ditentukan bunga cicilan kredit motor 2,5% misalnya. Terlambat bayar, bunganya ditambah lagi setiap bulannya. Bisa menjadi 3,5 atau bisa menjadi 4%. Nah, itu termasuk riba an-nasi'ah. Jadi kita ulangi lagi, riba an-nasi'ah itu yang maksudnya adalah riba adalah tambahan dalam pinjaman. Tambahan dalam pinjaman itu adalah riba nasi'ah yang sudah kita sampaikan dan kita bawa 2 contoh tadi. Kemudian yang kedua ada namanya riba fadl. Riba fadl itu adalah yang nama sistem jual beli tapi dengan cara barter dan produknya sama tapi timbangannya berbeda. Itu namanya riba fadl. Apa maksudnya di sini? Nah, ini kan kita sebentar lagi mau lebaran nih, bapak-bapak, ibu. Kita mau lebaran tukaran duit. Duit kita 100.000 mau dipecah sebanyak misalnya 10 ribuan. Pas kita menukarnya, kita mendapatkan 95.000. Berarti yang 5.000 lagi hak kita diambil sama orang yang menukar, kita tukar kepada orang tersebut. Itu namanya riba fadl, itu haram, tidak boleh. Jadi kalau yang namanya tukar ya sama dan juga timbangannya, ukurannya juga harus sama, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau mau tukar duit, carilah tempat yang pasti-pasti saja. Tukar 100.000 ya nanti dapatnya pecahan 10.000 yang bilangannya sama 100.000. Jangan sampai tukar 100.000 dengan pecahan 10.000 tapi yang kita terima 95.000. Itu riba fadl namanya itu. Berarti kita sudah berinteraksi dengan riba. Kita bisa kena dari hadis Jabir bin Abdullah tadi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba, yang menulisnya dan 2 orang saksi. Jadi kalau nanti hati-hati pas lebaran jangan sampai kita kena laknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, akhtar riba, bahaya-bahaya riba. Riba ini bahayanya bukan hanya saja di masyarakat saja, tapi bahayanya juga dalam perkara ibadah. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, bahaya riba di dalam ibadah. Yang pertama, ar-riba maksiatul lillah. Riba itu adalah termasuk perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bilang riba itu termasuk maksiat kepada Allah? Karena kita melanggar ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas Allah mengatakan wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Lalu kita menyelisihinya, kita ikut dalam jual beli dengan cara riba. Kata Nabi SAW, kalau kita melihat lagi kepada hadis dari Jabir tadi, kita kena laknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan juga di hadis Nabi disebutkan maksiat ini sebab turunnya azab. Sebab turunnya azab. Jadi berbagai macam maksiat yang kita lakukan termasuk syirik, zina, riba. Dan riba ini juga mengundang yang namanya maksiat.
mengundang yang namanya azab Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita tahu? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara ar-riba waz-zina fi qaryah." Apabila telah jelas, telah nyata riba dan zina di suatu negeri, faqad ahallu bi anfusihim adaballah. Sungguh dia telah melegalkan, sungguh dia telah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita harus berhati-hati di dalam bermuamalah. Jangan sampai azab Allah turun gara-gara perbuatan kita. Dari mana kita tahu ini riba, ini jual beli? Yang kuncinya adalah menuntut ilmu. Kita harus belajar, datang ke majelis untuk menuntut ilmu agar kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kemudian yang kedua, dampak dari riba itu adalah la yaqbalullahu ad-du'a. Allah tidak akan menerima namanya doa, atau Allah tidak akan mengabulkan doa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia berdoa, mengangkat tangan dan memanggil Allah, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku." Kata Nabi, "Mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun." Makanannya haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya haram, wa ghudhiya lahu haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanan bersumber dari hasil riba, minuman bersumber dari riba, kemudian pakaian yang dibeli bersumber dari riba, kemudian makanan sehari-hari yang dia makan juga bersumber dari riba. Mana mungkin doanya itu akan Allah ijabah? Karena Allah itu tidak akan menerima sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi salah satu kenapa doa kita itu tertolak, bisa jadi ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Itu penyebab dari doa kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima yang namanya ibadah haji kita, sedekah kita, infak kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi perhatikan harta kita ketika kita haji, umrah. Dari mana harta kita ini? Kemudian infak, sedekah kita. Dari mana infak, sedekah kita ini? Perhatikan uangnya, apakah dari hasil riba atau dari hasil yang lainnya. Itu wajib kita perhatikan, karena ini berkaitan dengan permasalahan ibadah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, diterima atau tidak diterimanya. Di sini ada dijelaskan oleh para ulama, maksud dari tidak diterima itu adalah ada namanya al-mujzi, ada namanya makbul. Al-mujzi itu adalah seperti ibadah hajinya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala selagi dia menunaikan rukun-rukun dan wajibnya. Ibadahnya sah, tapi yang tidak dia dapati itu adalah pahalanya. Kemudian ada namanya makbul. Makbul itu adalah rukunnya diterima, wajibnya diterima, dan dia juga mendapatkan pahala. Itu namanya makbul. Jadi dalam memahami konteks hadis itu adalah orang yang tidak diterima oleh Allah itu maksudnya adalah al-mujzi, yaitu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia. Yang keempat, yang terakhir, dampak atau bahaya dari riba ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yaitu zahabu barakati al-umr, hilangnya barokah umurnya.
Jadi kalau kita sudah bermain dengan riba, maka barokah umur kita itu akan hilang. Apa maksudnya di sini? Kita sibuk mencari uang, kita sibuk mencari nafkah, tapi dengan cara jalur riba. Dan perlahan-perlahan uang yang kita cari itu akan habis dengan sendirinya. Bisa jadi Allah mengambil harta kita itu dengan cara diberikan kepada kita sakit parah, atau kepada keluarga kita sakit parah, atau kita punya mobil, tiba-tiba mobil kita kebakaran, kecelakaan, atau kita punya usaha, tiba-tiba usaha kita itu terbakar. Itu adalah hilangnya barokah umur kita dari kita kalau bermuamalah dengan perkara-perkara yang haram. Jadi kita sibuk, umur kita sibuk mencari nafkah, mencari harta, tapi hartanya tidak barokah. Yang namanya barokah itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu dia sedikit tapi bisa memenuhi segala sesuatunya atau memenuhi keseluruhannya. Itu namanya barokah. Biar sedikit tapi barokah. Jangan banyak tapi ada unsur haramnya. Itu yang tidak barokah harta kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikianlah tausiah kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari apa yang disampaikan ini. Jika ada kurang dan khilaf dan salah, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu milik kita dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.